Jadi satunya penyair, satunya lagu persaingan ini yang saya lihat. Kebetulan difasilitasi oleh satu orang gitu kan. Ini menarik sekali. Tetapi apa yang dikatakan Pak Mulyadi tadi menarik sekali. Bahwa keunggulan demokrasi terletak pada kekuasaan yang beroperasi pada penguasa yang diberikan legitimasi dan kekuasaan oleh rakyat. Ya kan gitu kan? Lewat pemilu tadi. Sedikit saya ingin menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan, Bung Karno mengatakan kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Belum ada negara waktu itu, Bu. Jadi sekumpulan rakyat yang mempunyai cita-cita yang sama, tujuan yang sama, atau sekumpulan rakyat yang mempunyai cita-cita yang sama untuk ke depan bersama-sama, itulah bangsa. Bung Karno mengatakan seperti itu. Berarti yang memerdekakan ini adalah bangsa. Pada saat itu ada orang Indonesia asli, ada Arab, ada Cina, ada Pakistan, ada India, dan lain sebagainya. Yang pada saat itu juga ikut. Itu. Maka dengan proklamasi itu kita punya ciri khas nantinya sebagai negara pribumi. Karena sebagai anak bangsa yang memerdekakan. Kita buktikan bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sehingga keesokan harinya kita mulai membentuk suatu negara dengan tugas yang diberikan untuk bangsa, yaitu tugas pemerintah melindungi segenap bangsa. Jadi pemerintahan yang ada itu tugasnya melindungi segenap bangsa, bukan mencederai, bukan menghukum, bahkan membunuh bangsa. Ini perintah konstitusi tertinggi loh, pada preambul, pada pembukaan. Melindungi segenap bangsa dan melindungi tumpah darah. Tumpah darah itu tempat bangsanya atau rakyatnya tinggal. Ada udaranya, ada daratannya, ada dalamnya daratannya, ada permukaan laut, ada lautnya, ada dasar laut. Semua yang ada ini perlu dilindungi untuk si bangsa ini, rakyat ini. Dan mensejahterakan rakyatnya, mencerdaskan rakyat. Ini perintah konstitusi tertinggi. Jadi kalau kita lihat pemerintahan yang ada, siapapun itu, cukup tolak ukurnya ini. Nah ini akan ada sangkut pautnya dengan yang tadi. Sehingga penolakan agenda perpanjangan masa jabatan presiden nggak perlu kita bicarakan lagi. Tetapi yang jelas bahwa ada indikasi orang sekeliling presiden justru mengkhianati presiden. Tidak mungkin seorang presiden tidak tahu. Kan gitu, mengkhianati presiden dengan mengocok-ocok ya, perpanjangan ataupun 3 periode. Bahkan orang-orang dekatnya, ada menteri, ada kepala lembaga negara, ada kumpulan rakyat yang non demokrasi tadi. Tujuannya apa? Menjatuhkan presiden. Mengapa? Tadi dikatakan, undang-undang sudah mengatakan. Jadi kalau seorang presiden mau dengan alasan apapun juga dia menjabat lagi melanggar dari undang-undang, maka rakyat bisa mengusirnya. Jadi orang-orang tadi sebenarnya akan mendorong presiden ke jurang. Ini kan kurang ajar. Ini kan kurang ajar. Jadi sengaja didorong itu. Jangan dikira baik-baik itu. Bukan. Karena jelas konstitusi kita jelas bahwa legitimasi itu lewat pemilu. Dan ini pun dilakukan uji coba oleh orang dekatnya dengan membuat undang-undang yang berdasarkan undang-undang, sehingga apa yang dilakukan Menteri Dalam Negeri dengan menuju PLT itu tidak melanggar undang-undang. Karena undang-undang mengatakan, tapi undang-undang yang ada itu melanggar undang-undang yang ada. Lalu pertanyaannya, kenapa tidak ke Mahkamah Konstitusi?
Karena teori raja-raja dulu di Nusantara, apabila ada pertentangan, maka yang dilakukan 3 tahap dengan ujung lidah dulu. Setelah tidak mampu dengan ujung lidah, maaf, ini bukan jorok, tapi dengan ujung kemaluan, itu perkawinan. Selanjutnya baru ujung ladi atau ujung pisau. Itu raja dari Nusantara namanya seperti itu. Maka dengan ujung lidah dikasih tahu bahwa perpanjangan hakim di Mahkamah Konstitusi dinaikkan, kan? Benar nggak? 15 tahun. Berapa? 15 tahun. Sampai 10 tahun. Dari 5 tahun ke 15 tahun. Ya. Sampai 70 tahun. Pakar hukum tata negara nyampaikan. Jadi ditawarin seperti itu. Selanjutnya dengan perkawinan tadi, ujung badannya mungkin cuma ancaman, mungkin. Apa yang bisa diharapkan? Jelas undang-undang yang ada itu dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi untuk melihat pertentangan enggak dengan undang yang paling atas, kan? Begitu kan? Maka sebenarnya mudah pisau analisisnya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 saja. Yang saya katakan tadi, melindungi segala bangsa dan segalanya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pertentangan ini selesai. Maka tadi katakan bahwa PP 20% itu melanggar, kan? Alasannya macam-macam. Yang lainnya frustasi. Makanya kalau kita lihat yang terbaru sekarang ini, tadi di tempat yang sangat mulia DPR, pada saat sidang paripurna ya, untuk mengesahkan, ada seorang kader partai PKS menyampaikan pendapat, minta 3 menit pun tidak dikasih. Bayangkan, di ruang yang sangat terhormat, salah satu ketua DPR tidak memberi waktu 3 menit untuk menyampaikan pendapat. Padahal dia wakil rakyat, dia menyampaikan suara rakyat. Jadi udah terbalik-balik. Terus pernyataannya silakan ke Mahkamah Konstitusi, itu kan biasa saja. Terus mau ngomong apa lagi saya sendiri? Jelas dengan seperti ini, apalah artinya kemerdekaan tanpa kedaulatan? Puisinya Bapak Sari tadi. Apalah artinya? Bilang kita merdeka? Tidak merdeka kita. Bahkan dijajah dengan lebih sistematis. Ya karena undang-undang itu tadi semuanya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, bahwa berbondong-bondong orang sekitar pemerintahan ini justru membuat jebakan-jebakan backend, saya bilang, untuk mendorong masuk jurang. Bayangkan alasan tadi yang dikatakan. Saya lalu teringat pada saat 10 Maret 2014 ketika saya memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia. Itu dari 5.000 orang lebih, karena mahasiswa baru maupun sarjana juga. Ketika saya tanya, apabila Anda menjadi presiden, bukan presiden Indonesia, tetapi negaramu terancam karena krisis ekonomi, pangan dan air, melihat Indonesia sebagai peluang, apa yang kamu lakukan terhadap Indonesia? Dengan cara soft apapun sebenarnya, apa yang dilakukan? Saya ingat benar, membeli undang-undang. Waktu itu masih Pak Kostrat, gimana caranya udah dibeli? Jawaban mahasiswa sedikit mejek, alah Pak Kostrat pura-pura nggak tahu, pada sisa masih Pak Kostrat. Di DPR itu kan ada beberapa komisi, satu komisi kan ada lebih dari 70 orang. Untuk kepentingan negara, itu kecil, 100-200 miliar itu kecil. Kita masukkan undang-undang. Itulah yang terjadi. Karena dengan kita masuk undang-undang, kita bisa masuk secara legal. Dengan cara apapun juga ide-ide yang kita lakukan.
Jadi semuanya terjadi. Tidak masuk logika sebagai negara pribumi, sebagai bangsa yang menyatakan kemerdekaan, lahir undang-undang ini. RUU KUHP menjadi KUHP. Tidak mungkin. Undang-undang kan untuk melindungi rakyatnya. Tetapi ini terbalik. Betul melindungi penguasa. Kembali ke teori Pak Mulyadi lagi. Apabila pemimpin dipilih dengan pemilu yang tidak legalitas, ya kan, maka dia akan tidak dapat legalitas dari rakyatnya dan dia akan berusaha untuk melindungi dia dengan cara undang-undang yang ada. Ini saya mengambil intisari di pelajaran yang disampaikan Pak Mulyadi. Ini yang sangat berbahaya. 2 semester ke Pak di kampus. Ini sangat berbahaya. Sehingga alasan tadi yang disampaikan Mas Edi Masari tadi, ini yang saya katakan tadi, anak-anak UI mengampaikan seperti ini. Sehingga kejadian sekarang ini pasti ada invisible hand dari negara luar untuk bekerja secara sistematis dan berjalan sangat panjang. Lewat liberalisme bisa menyembuhkan komunisme. Itulah musuh dari negara pribumi. Teori Pak Mulyadi juga itu. Kalau politik, kan, liberalisme itu demokrasi itu ya kan. Kalau ekonomi dengan visualis liberal itu kapitalis. Kalau sosial apa? Ya, individualisme. Inilah yang dibentuk sekarang ini. Maka lahirlah oligarki politik, oligarki sosial, oligarki ekonomi. Oligarki ekonomi bekerja sangat luar biasa, sangat luar biasa. Pertahanan dari suatu negara yang lainnya banyak. Apa coba? Yang paling hakiki di negara yang penduduknya banyak adalah ketahanan pangan. Itu dirusak, sangat sistematis. Bayangkan kalau kita bisa membuat peneliti dari padi saja, yang kita teliti kemudian kita buat padi ini begitu tumbuh, nanti bibitnya bisa diambil dari padi yang ada lagi, yang unggulan dijadikan bibit lagi, itu pasti dipermasalahkan dengan alasan apa vegetarian dan segala macam alasan. Maka sekarang hampir tidak ada kecuali daerah-daerah terpencil. Semua bibit harus beli. Itu adalah suatu kesalahan besar dari suatu negara. Bibit harus beli karena bibit yang ada sekarang ini mau PR mau segala macam, begitu ditanam, tumbuh diambil lagi, dia tumbuh tapi nggak bisa berbuah. Ini bunuh diri. Dan kita harus beli dari luar. Yang kedua, dulu tidak ada namanya pupuk non organik, semuanya organik. Karena pupuk non organik ini merusak harta tanah. Sehingga terjadi sekarang ini, saya meneliti ke daerah Jawa Tengah, saya melihat semua padi tidak semuanya 100% ditanami. Saya bertanya kepada teman saya, punya 16 hektar. Nah tempatmu gimana? Cuma 6 hektar yang saya tanam untuk saya sendiri. Kenapa? Kalau kita akan nanam beneran, kita beli bibit, kemudian beli pupuk, pasti kita rugi. Sehingga impor beras akan selalu datang. Ini persiapan impor lagi, kalau enggak kita akan kekurangan. Bahkan lebih mengerikan lagi, kalau mau jujur kepala Bulog, berapa beras yang busuk? Tolong tanyakan. Ini sangat berbahaya. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita ingat bahwa Ibu Menteri Keuangan mengatakan bahwa tahun depan akan terjadi krisis pangan kan? Presiden juga menyampaikan seperti itu kan? Seandainya itu terjadi, bagi sampaikan, semuanya kelaparan, kemudian ada misalnya bulan Maret itu ada apa? Perkumpulan para bupati wali kota, Musrenbang. Tinggal ditanya para bupati, bagaimana kondisi rakyatmu?
wali kota berapa? Dan kurang lebih nanti saatnya setelah 51% lah itu semuanya PLT. Gimana kan rakyat saya susah Pak, kelaparan Pak. Apa dikatakan Pak Mulyadi tadi? Mulyadi satu jalan lagi begini. Saya punya uang nih. Saya juga berpikir kira-kira bagi yang terbaik. Apakah untuk pemilu atau untuk BLT, pembantu rakyat? Jangan jawab sekarang. Silakan kembali dulu. Pasti jawabannya nanti dengan sambil menangis lah apa segala macam lah. Lebih buka berikan saja. DPR pun sama. Tanpa pemilu tambah 2 tahun ya lumayan. Yang PLT tambah 2 tahun bisa tambah lagi kan itu. Ini rencana yang sangat sistematis. Tapi sebenarnya rencana ini adalah untuk memasukkan presiden ke jurang kehancuran. Karena jelas melanggar konstitusi. Ada pertanyaan, di mana polisi, di mana TNI karena tulang punggungnya? Saya bilang tidak ada Kapolda yang lulusan di bawah tahun 2000. Benar nggak? Belum ada Kapolda. Berarti hampir semua Kapolda itu tadinya ABRI. Benar nggak? Karena undang-undang TNI Polri kan di 2002. Ya. Maka saya yakin, aku yakin, semua Kapolda ke atas dan TNI yang sekarang pernah bersumpah di atas alkitab masing-masing. Dengan pertanyaan, bersediakah saudara-saudara disumpah? Bersedia. Dengan cara agama apa? Yang Islam bilang Islam, yang Hindu bilang Hindu, yang Kristen bilang Kristen, yang Buddha dia bilang Buddha. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah akan selalu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan sumpah itu pribadi karena bukan rentan, saudara-saudara. Dan setiap prajurit maupun polisi itu pada saat masuk yang didoktrin adalah agama. Kenapa? Karena dia akan disumpah. Apabila ada pelanggaran terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, karena dalam sumpah itu satu napas, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasti akan bangkit. Yaitu yang katakan bahwa sekeliling presiden itu ingin menjerumuskan presiden ke jurang dengan nego-nego seperti ini. Apalagi dengan tambahan tadi RUU KUHP menjadi bayangkan penghinaan itu sangat luas sekali kan? Jadi kesimpulan saya bahwa disinilah koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini ingin menyelamatkan Indonesia, ingin pemerintah ini berjalan dengan baik sampai pada akhir jabatannya dengan baik, sehingga kita bisa melaksanakan demokrasi dengan benar, jujur, adil, luber, bisa memilih pemimpin yang sebenarnya, di mana pemimpin yang sebenarnya adalah dalam setiap saat selalu dalam pikiran hatinya adalah rakyatnya, yang memimpin dengan segenap penuh hati dan pikirannya untuk rakyatnya, bukan rakyatnya selalu memikirkan bagaimana pemimpinnya ya, bukan sebaliknya. Saya pikir ini kesimpulan yang saya bisa sampaikan dari semua pembicara.